Nah, berikut akan kita lihat ilustrasi indexing. Nah, namun indexing dimaksud di sini masih berupa indexing yang ordered, bukan yang hash. Nah, kita ingat kembali bahwa data itu disimpan di dalam secondary storage yang biasanya berupa hard disk. Nah, hard disk itu sendiri terdiri dari kumpulan disk ataupun lempeng-lempeng yang diakses dengan menggunakan arm-nya ini, ya, lengannya, yang di ujungnya ini kita sebut dia sebagai head, di mana head tersebutlah yang akan mencari posisi daripada data dan juga akan berguna untuk memindahkan data tersebut. Nah, ilustrasi lebih detailnya seperti ini. Jadi, di tengahnya ini kita sebut dia sebagai spindle. Nah, spindle ini tempat silinder atau disk atau lempengan tadi akan berputar. Kemudian ada sebutannya arm. Arm ini adalah lengannya. Jadi, di ujung daripada arm itu nanti akan ada head. Ya, arm ini juga kedua belah disk akan mengakses, ya. Jadi data itu disimpan di atas dan di bawah disk sekaligus. Nah, pada suatu disk sendiri ada garis-garis yang berupa lingkaran yang kita sebut dia sebagai track. Nah, setiap disk itu nanti akan dibagi berdasarkan sektor. Anggaplah misalnya disk ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sektor. Ya. Nah, 8 sektornya ini sendiri kemudian berdasarkan rentang daripada track-nya. Nah, inilah yang kita sebut dia sebagai blok. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ya, jadi di sini ada sektor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada sektornya, kemudian ada track-nya, dan setiap tempat, ya, setiap tempat yang berada di antara track-nya dengan track yang lain, ini kita sebut dia sebagai blok. Nah, blok ini ukurannya sudah tetap, biasanya 512 byte ataupun 1024 byte. Ya, biasanya akan tergantung settingan dari hard disk-nya seperti apa. Nah, data dibaca dalam bentuk blok. Ya, jadi data yang diambil, ya, oleh yang akan disimpan nanti di dalam buffer itu dibaca dalam bentuk blok. Nah, setiap blok tadi itu akan ada nomornya. Nah, nomor setiap byte-nya disebut sebagai offset. Nah, contoh misalnya alamat data adalah track X. Nah, sektor Y, offset Z. Jadi kalau misalnya kita bilang track 0 misalnya, berarti kalau track 0 yang paling ujung ini, kemudian sektor 3, ya, berarti di sini, ya, track 0, ya, track 0 kan yang bagian luar, sektor 3 berarti yang ini, offset Z, berarti ya sekitar yang inilah bloknya tersimpan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa proses indexing di sini akan dilakukan nanti berdasarkan segi. Nah, kita lihat dulu contoh daripada suatu tabel. Anggaplah ada tabel employee di sini. Nah, pada tabel employee, ini contohnya saja, ada beberapa record, di mana atributnya ada EID, employee ID, kemudian ada name, ada department, kemudian ada section, kemudian ada address. Nah, data yang tersimpan ini ada 100 record. Ya. Jadi, jika misalnya di sini employee ID itu memerlukan 10 byte,
kemudian name itu perlu 50, department perlu 10, section perlu 8 byte, address perlu 50 byte, berarti maknanya satu record itu akan menggunakan sebanyak 128 byte. Jadi ini semuanya dijumlahkan ya. Jadi satu record itu ukurannya adalah 128 byte. Nah, kita anggap ya, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa block size ini sekitar 512 atau 1024 seperti itu ya. Nah, jadi kita anggap misalnya saya contohkan di sini block size-nya ini adalah 512. Nah, jadi yang block size ini maknanya 512 dia bisa menyimpan data sebanyak 512 byte. Nah, maknanya ya, karena satu blok tadi bisa menyimpan 512 byte, maknanya satu blok tadi menyimpan 512 bagi 128 ya. Jadi di dalam satu record, di dalam satu blok ya, di dalam satu blok itu akan menyimpan 4 record. Kenapa? 512 bagi 128. Kan ukuran satu bloknya 512. Satu record itu adalah 128. Berarti 512 dibagi dengan 218. Jadi ada berapa record yang bisa disimpan satu blok? Ada 4 record. Nah, ini berarti ini record pertama. Ya, ada 4 record. Nah, ini adalah blok kedua. Nah, ini nanti ada lagi blok 3 dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira ada berapa blok yang diperlukan untuk menyimpan 100 record tersebut? Ya, jadi ada sekitar 100 bagi 4. Ya, 100 bagi 4. Kenapa 100 bagi 4? Kan satu blok ya, satu blok itu kan 4 record. Nah, sedangkan di sini ada 100 record. Ada 100 record ya, di mana setiap empatnya itu adalah disimpan pada satu blok. Berarti 100 bagi 4, maknanya ada 25 blok yang kita perlukan untuk menyimpan data employee ini. Ya, ada 25 blok. Nah, maknanya sewaktu kita mencari data, ya, maka jika kita ingin mencari suatu data tertentu, maka kita perlu mengakses sebanyak 25 blok data ini. Kan yang namanya proses pencarian kan kita nggak tahu posisinya di mana. Jelas kita harus mencari. Nah, bagaimana kita mencari? Kan kita lihat satu persatu dulu pada blok yang ada. Nah, blok yang ada 25. Kenapa 25? Karena kan ada 100 record data. Nah, sehingga apa? Kan banyak ya, tadi 25 blok harus kita cari satu persatu. Kalau letaknya yang di ujung, yang blok ke-25, wah, jadi itu pencariannya sangat lama. Nah, sehingga apa? Diperkenalkanlah indeks. Nah, jadi indeks ini akan mempercepat proses pencarian. Nah, jadi ya, jika untuk setiap record pada tabel tersebut ya ada indeksnya, maka ini kita sebut sebagai dense index. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini anggaplah pada employee ID ini ada search key-nya adalah employee ID, maka employee ID ini akan kita simpan dia sebagai indeks. Nah, setiap data employee ID ini kita simpan dia di dalam indeks. Nah, kemudian employee ID-nya itu sendiri nanti akan menyimpan juga data pointer kemana data record-nya itu tersimpan. Nah, sehingga inilah yang kita sebut dia sebagai dense index. Nah, berdasarkan tabel employee tersebut, di mana tabel employee tadi terdiri dari sekitar 100 record, dan search key-nya ini berdasarkan employee ID, sehingga employee ID kita simpan pada indeks.
sehingga indeksnya ini nanti akan terdiri dari 100 record juga. Nah, ini yang kita sebut dia sebagai dense index, di mana setiap record tadi ada indeksnya. Nah, indeks ini juga disimpan di dalam blok. Pada database juga disimpan di dalam blok. Nah, andaikan misalnya EID, nah ini dia EID untuk indeksnya, itu perlu sekitar 10 byte. Nah, kan tadi sama ya, pada employee ID juga ukurannya 10 byte. Maka di dalam indeks juga 10 byte. Kemudian record pointernya kira-kira memerlukan 6 byte. Nah, maka kalau kita total, satu record index ini memerlukan 16 byte. Nah, kemudian jika satu blok tadi kan ada 512 byte bisa simpan. Nah, jadi 512 kita bagi 16, maka satu blok itu bisa menyimpan sekitar 32 record. Nah, andaikan tadi ada 100 indeks, kan tadi ada 100 indeks record, maka kira-kira kalau ada 100 indeks record, kita memerlukan 100 dibagi 32, kira-kira dapatnya 3,2, berarti lebih ya. Nah, kita genapkan menjadi 4 blok. Maknanya, untuk 100 record index, kita memerlukan 4 blok data. Nah, sehingga apa? Di sini kita sudah mengurangi data yang perlu diakses. Nah, kenapa seperti itu? Karena indeks, nah anggaplah ini blok-blok indeksnya 100 data ya, kita bagi 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, anggaplah kita mencari suatu data. Jadi kan kalau kita cari data, yang pertama sekali data tersebut akan dicari di dalam indeksnya. Nah, kita cari di dalam indeksnya. Nah, kalaupun misalnya datanya itu letaknya pada indeks yang blok yang ketiga ini. Nah, kita lihat di dalam blok yang ketiga posisinya itu di mana. Kan setiap indeks ada search key-nya. Jadi berdasarkan search key-nya itu nanti bisa kita tentukan pointernya itu di mana. Ya, misalnya di sini posisinya. Nah, maka pointernya, ya, pointer tersebut akan menunjuk ke lokasi datanya, lokasi blok tempat data record tadi tersimpan. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi, sesudah kita mencari pada indeks, berdasarkan search key-nya, kita dapatkan pointernya. Jadi, berdasarkan pointer tersebut, kita akan mencari record datanya di dalam blok. Nah, sehingga proses pencarian di sini hanya perlu melibatkan maksimal 4 blok indeks saja. Kan kita mencarinya di dalam indeks, berarti maksimal kita cari berarti hanya di dalam 4 blok indeks ini saja, plus 1 blok data. Ya, 1 blok data. Kenapa hanya 1 blok data saja? Karena kan kita sudah tahu alamatnya pada indeks. Jadi kan kita nggak perlu lagi mencari semua data di dalam tabel. Hanya 1 blok data saja sesuai dengan pointernya. Nah, jadi totalnya berapa? Hanya perlu 5 blok data saja. Ya, bandingkan jika kita tadi tidak menggunakan indeks, maka kita memerlukan untuk mengakses 25 blok data. Kenapa 25 blok data? Karena kan recordnya tadi ada 100, ya, jadi 100 dibagi dengan satu blok itu muat 4, ya, berarti 100 dibagi 4 dapatlah 25 blok data, ya. Jadi dengan menggunakan indeks kita sudah memperkecil jumlah blok yang perlu dicari, ya, jumlah blok yang perlu dipindahkan ke buffer memori.